aja. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Iling-iling iku. Siap, Komandan. Oke, ada apa? Aja nangis dikit. Miss, itu delima mau pulang Indonesia apa enggak, Miss? Lah kenapa kok delima? Ini majikannya kan baik toh, Miss. Aku udah 3 tahun mau ke jalan 4 tahun toh, Miss. Kan terus? aku di sini udah 13 tahun, Miss. Dari 2011. Oke. Mau ditinggal sayang, nggak ditinggal eman? Iya, Miss, hatiku berat banget, Miss. Udah enak di sini, tapi usia semakin bertambah. Terus punya orang tua sampai nggak bisa datang di Indonesia, mereka udah pergi, gitu kan, Miss. Innalillahi. Jadi kamu, bapak ibu masih ada atau sudah pergi? Meninggal semuanya, Miss. Tahun kemarin bapakku sakit gitu kan, Miss. Aku kan di sini bertahan lah. Terus sekarang tuh aku hidupin untuk diriku sendiri kan, bekerja gitu untuk diriku sendiri kan, Miss. Sorry, Miss, aku nangis teringat masalahnya aku berjuang banget di Hong Kong, Miss. Siap. Nggak apa-apa, sayang. Miss Yuni siap mendengarkan. Terus? Tahun kemarin aku juga di-cut. Masku bilang kan ada pertengkaran tentang keuangan, kan selama ini kan yang menafkahi kan aku gitu kan. Aku kan anak terakhir yang di luar, aku di Singapura 3 tahun, di Hong Kong udah 13 tahun di sini. Terus kemarin sorry, Miss, agak tersendak-sendang soalnya aku teringat semua, Miss. Semua aku nggak bisa curhat sama siapa. Oke. Luahkan saja, nggak apa-apa, sayang. Aku 4 tahun di sini, ibuku di kasur, paham kan, Miss? Pakai pampers, pakai apa? Aku di Singapura 3 tahun, aku tuh sampai berkali-kali di Singapura kan enak banget tuh, Miss. Nggak usah keluar dari Singapura, ganti majikan 3 bulan, ganti majikan 2 bulan, ganti majikan gitu, Miss, di Singapura. Terus aku 3 tahun di situ, aku pulang, terus aku di Hong Kong itu aku pulang kan dari Singapura, bapakku tuh udah stroke, Miss. Aku pulang, ini perjalananku ya, Miss ya. Aku ceritain dari awal sebelum sampai 13 tahun di Hong Kong ini. Habis itu, Miss, aku pulang dari Singapura, otomatis aku shock, Miss. Bapakku kurus, dia stroke gitu kan, Miss. Terus aku proses di Hong Kong, Miss. Aku hari Kamis pulang di Indonesia dari Singapura, Seninnya aku masuk PT. Aku nggak bisa lihat keadaan orang tuaku yang aku sayangin di hati ya, Miss ya. Kayak gitu, otomatis aku nggak mau melihat. Saking aku nggak tahu ini egoku apa aku benci sama, mungkin orang bilang aku benci sama orang tuaku karena penyakit stroke, nggak bisa terima, padahal aku nggak bisa lihat orang tuaku yang sakit seperti itu, Miss. Aslinya tuh dia ganteng, gagah kayak gitu, Miss. Aku habis itu kami proses selama 2 bulan, aku terbang di Hong Kong, baru masuk majikan habis potongan 5 bulan waktu itu ya, Miss. Gantian ibuku. Pelan-pelan dia sakit, yang tangannya nggak bisa gerak, terus dia jalan jatuh gitu kan, Miss. Ya untung alhamdulillah kakakku perempuan cuma jalan 3 menit lah, dia selalu ngecek perkembangan, jadinya ada perkembangan sakitnya di mana, dibawa di rumah sakit mana, kakakku langsung itu ngasih tahu aku. Jadinya aku kan itu, Miss, nggak kaget saat dia pergi, tapi udah 3 tahun di sini ya, Miss ya. Uang ya, maaf, bukannya saya mengungkit ya, Miss, gajiku aku tuh memang ada nakal, tapi saya utamakan keluarga lah. Aku kirim semua uang, kirim 3 juta, 4 juta habis, itu 5 juta habis. Jadi aku 3 tahun, 4 tahun tuh aku di Hong Kong gak punya apa-apa, Miss. Terus kan udah 3 tahun seperti itu terus ya, Miss ya. Dan emakku selalu telepon, dia minta maaf sama aku, dia nangis di tempat tidur, Miss. Udah nggak bisa gerak sama sekali tuh sampai 3 tahun, Miss. Pakai pampers semuanya gitulah, Miss. Aku nangis kalau inget kayak gitu.
Terus aku 4 tahun aku kan udah finish kontrak ya Miss, majikanku udah nggak mau aku, katanya aku kalau telepon itu kalau kerja pakai HP lah, nggak bisa jaga anak lah, makanya aku udah nggak mau kamu. Loh, otomatis kan saya di situ berontak tuh Miss. 4 tahun kok kamu bilang aku nggak bisa jaga anak, kalau udah nggak mau aku ya nggak mau. Terus aku pindah agent, enak, aku mulai Miss, itu ibuku udah meninggal Miss. Meninggal itu aku kayak 3 tahun ya Miss, menuju 4 tahun itu sebelum finish kontrak ibuku meninggal Miss. Itu hati itu Miss rasanya kayak diiris sedalam-dalamnya Miss. Kalau inget dia, padahal dia tuh kekuatanku Miss, itu kekuatanku bener Miss. Habis itu kan sejalannya waktu aku mengikhlaskan ya Miss ya, tapi kalau kayak gini teringat sakit ya Miss di hati. benar. Terus aku lagi ya Miss, finish kontrak kan itu 4 tahun aku jaga neneknya baik banget gitu kan. Bapakku kan masih stroke ya Miss ya, telepon gimana kabarmu gitu, setiap hari dia ngasih aku semangat gitu kan di sini. Terus aku kenal itu Miss, aku kenal cowok gitu, cowok bule gitu ceritanya. Dia baik kan Miss. Awal pacaran kan aku tanya mau dibawa kemana hubungan ini gitu kan. Itu 1 tahun di nenek aku punya kenalan kan, nenekku bilang kamu punya pacar lah, majikanku juga gitu. Otomatis kan aku kayak dapat masukan gitu loh, cari pacar lah gitu kan. Otomatis kan aku cari pacar tuh Miss. Nggak sengaja aku dalam doa aku bilang mau cari pacar tua nggak apa-apa, yang penting nafkahin aku, kasih uang aku banyak gitu. Terus ya aku punya pacar Miss. Terus sekarang ini singkat cerita aja ya Miss. Habis finish 4 tahun aku dapat job lagi. Kata nenekku bilang aku udah nggak ambil pembantu, intinya gitu ya Miss. Itu udah membaik hidupku Miss. Nggak ambil CC, nenek kan udah bisa jalan sendiri, udah bisa motong buah sendiri gitu loh Miss. Yang saya mau ini minta pertimbangan Miss Yuni sekarang Miss. Sekarang aku udah nggak punya orang tua. Cowokku minta nikah sama aku. Tapi aku di Indonesia udah disediain cowok buat aku, dan itu pun sahabatku, orang yang baik Miss. Sekarang saya delima. Oke. Jadi dilimanya bukan karena orang tua tapi karena laki-laki, bener nggak? Iya sekarang. Terus kemarin kan baru 1 tahun orang tuaku ya Miss, semua tuh kayak yang pacarku bule itu ada di hatiku, dan sahabatku tuh juga baik sama aku, dia juga mensupport di dalam hidupku. Dan di sini kalau sama si bule pernah putus 2 tahun terus kembali lagi lah, itu udah hubungan 7 tahun lah di sini. Kalau yang di itu udah ada 4 tahunan. Dia dari orang tua aku pilih dia kan orangnya baik, dia baik. Sekarang telimanya masalah cowok. Sekarang saya pusing Miss, mau pulang menikah sama siapa juga nggak tahu, sama yang bule apa sama sahabatku yang baik ini juga nggak tahu, mau ninggalin Hong Kong juga nggak tahu. Ini majikan baik banget di antara majikan yang pernah aku temuin. Aku tuh Miss udah pernah nemuin majikan yang main tangan, yang tidurnya cuma 3 jam. Di North Point itu aku sampai 8 bulan Miss. Itu majikannya luar biasa. Masalah duit aku hampir dapat 2 kali lipat dari gajiku, tapi jahatnya juga luar biasa Miss. Sampai kepala dijenggung-jenggungin gitu, sampai aku nangis terus. Nih Miss, aku kalau teringat sakit, emangnya aku bal pimpong apa kalau digituin. Aku kalau ingat sekarang. Oke. Terus aku kan nggak Miss, aku kan sekarang kan cuma punya 1 saudara. Aku aslinya punya 2 saudara kan. Kemarin kita bertengkar pas meninggalnya bapakku kan, mau 40 harinya itu tahun kemarin ya Miss. Dia kan, aku kan secara spontan, Mbak Mas itu ngasih uang nggak ke sama bantuin nggak, kan secara kan dibesar, maksudnya kita yasinan gitu tuh ngundang orang banyak, langsung orang banyak kan, otomatis kan masalah pemasukan kan juga banyak yang dikeluarkan.
Lama mbakku bilang enggak sama sekali. Katanya itu kan urusannya kamu, urusannya aku kan anak ragil ya Miss, urusannya yang ragil kan, dia yang di luar negeri otomatis kan aku menjawab, oh dasar pelit. Masa aku ya aku secara spontan ngomong kayak gitu. Terus kakak iparku Miss, dia ngambil, kan kita chattingan kayak gitu ya Miss, HP kan HP-nya mbakku yang kandung tuh dikelitakin di sembarangan gitu loh Miss, otomatis dipegang, dibukain chattingan, terus difotoin, terus dilempar ke mbakku. Lah aku kan tekon sama masku itu, kenapa, ada apa denganmu, kamu kok nggak makan di taiyahnya kemarin, kenapa kamu nggak bawa berkatnya gitu kan. Terus dia ngasih tahu, emangnya lihatin perilaku, nah ada salah ya aku minta maaf gitu kan, lihatin perilakumu di chattingan gitu kan. Kan dia sakit hati saat aku bilang dasar pelit. Terus aku kan bilang gitu kan Miss, ngatain masku kayak gitu, walaupun pelit kamu gak bakal kaya lah. Aku kan bilang gitu secara spontan. Dia katanya aku ngutuk dia kayak gitu. Terus dia bilang dasar kamu anjing ya, dia ngatain dia, kamu juga anjing loh, kamu minta gituin. Aku doakan kamu sama mbakmu bakarnya pecah belah lebih parah dari ini. Langsung aku bilang, aku doain kamu juga lah, satu dunia ini pecah belah sama kamu. Aku bilang gitu. Ini kan engkel-engkelan gitu loh Miss, masih panas gitu. Terus sejalannya waktu ya Miss ya, masku udah nggak nganggep aku mau adik kandung lagi gitu. Aku cuma punya mbakku itu aja lah. Habis itu Miss, kemarin kan satu tahunnya itu, bapakku tuh bilang, kamu pulang, kamu nikah. Itu dia orang baik, apa yang kamu cari, kamu udah punya segala-galanya. Gitu kan Miss. Saya di sini dilema semuanya Miss, antara mau pulang apa enggak gitu. Oke. Orang sini majikanku baik banget tuh Miss. Oke. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya ya Mbak ya. Kalau kamu lanjut di Hong Kong, kamu bisa menikah sama bulemu, bener nggak? Mau diajak di sana Miss, di negaranya sana. Lah dia posisi di mana? Dia di posisi di Amerika, dia pembisnis di Cina sama New York. Terus di Hong Kong cuman lihatin aku doang. Mau ngajak pulang di Indonesia tapi tinggal di sana gitu. Padahal asetku di Indonesia banyak Miss. Aku lo nggak usah kerja udah dapat duit juga Miss. Sekarang panenan aja 3 bulan 25 juta cash. Sekarang aku nggak bohong Miss. Sekarang ini panennya berhasil, alhamdulillah ya Miss ya. Aku dapat masukan 25 juta itu 3 bulan loh Miss. Oke. Aku nggak ngapa-ngapain Miss. Itu cowokku bilang, cowokku juga tahu. Terus itu temanku, sahabatku itu, dia juga baik sama aku Miss. Aku nggak minta apa-apa, dia datang ngasih duit, ngasih silaturahmi sama itu dari dulu sebelum aku. Dia itu memang baik Miss. Sebelum aku ada niatan aku mengiyakan gitu, dia emang baik Miss. Jarang loh Miss cowok Indonesia, maaf gak semuanya, dia baik Miss. Dia tanggung jawab, aku tuh gak usah ngomong, dia juga baik Miss. Dia juga sayang sama aku. Oke lah, kalau kamu ke Inggris kamu bisa nggak di sana musim dingin? Soalnya kemarin ada beberapa orang yang menikah dengan orang bule, telepon saya bagaimana caranya untuk pulang ke Indonesia. Ternyata mereka tidak bisa menyesuaikan dengan situasi di sana. Jadi, iya makanya di sini saya juga nggak tahu kan Miss keadaan sana gimana. Dia bilang, aku mau hidup di Indonesia juga mau, katanya gitu juga. Aku mau masuk Islam juga mau. Dia kan udah tak kasih tahu persyaratan dari pertama kenal kan, orang itu harus masuk Islam, harus begini gitu kan Miss. Aku walaupun kayak gini kan, walaupun sedikit aku tahu kan Miss caranya gitu. Sekarang ini mau ditinggal, sayang, di kerjaan majikan baik banget, jam segini aku lo bisa tidur siang Miss, tiap hari. Ini majikan baik, alhamdulillah ini baik Miss. Majikanku udah, jangan pergi ninggalin aku, anakku juga yang aku jaga, jangan pergi ninggalin aku. OTC lecau, kata di majikanku cowok itu. Jangan ngote gitu loh Miss, bayangin saking juga tahu ya, menurutku baik banget lah Miss ini majikan, mau ditinggal sayang.
Oke, kamu umur berapa sih sayang? Aku kelahiran 91 Miss, gak mau tak sebutin tanggalnya ya. 91 tuh sekarang berapa Miss? 33. 33. Iya, 33 September 33. nanti. Belum pernah menikah? Belum pernah. Belum pernah. Tapi sudah pernah tidur sama bulemu? Oh iya. Sudah. Oke. Nah ini saya sendiri tidak berani memberikan rekomendasi ya. Kalau saya pribadi, saya memilih Indonesia. Karena kalau kamu sudah punya aset di Indonesia, apalagi kamu per 3 bulan sudah punya 25 juta, dan ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas keadaanmu, atas dirimu, saya memilih pulang Indonesia, Mbak. Kenapa? Seenak-enaknya di Hongkong itu saat kamu sehat, kamu sakit siapa yang merawat kamu? Pasti pasanganmu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saat kamu memilih pasangan bule atau luar negeri, apakah benar-benar dia mencintaimu atau malah menjadikan kamu sebagai pembantunya? Kan kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu adat istiadat negara tersebut. Kita cuma mengenali saat mencintai. Mungkin dia saat putus dia punya wanita lain. Kan kita sama-sama nggak tahu. Aku juga mikir di situ ya Miss. Ini kan masalah hati ya Miss ya. Aku menghargai yang di Indonesia itu Miss. Menghargai banget dia baik Miss. Tapi menghargai aja, tapi percuma dok. Kamu menghargai aja yang di Indonesia, tapi tubuhmu kamu kasihkan bule, itu sama aja bohong sayang. Itu adalah pengkhianatan. Aku ngomong Miss. Aku ngomong sama dia. Tapi waktu itu aku ada putusnya sama si bule. Aku loh udah gak virgin lagi. Dia bilang gak apa-apa karena dia tahu aku kalau aku nggak tahu Miss dia kenapa, kan aku udah pernah ketemu ya Miss ya. Aku memperlakukan dia kayak apa. Udahlah, aku sampai bilang kayaknya aku nggak layak lah buat kamu. Enggak, kamu orangnya kemati ya. Dia bilang gitu. Aku kan dia sebagai kemati katanya gitu. Ya, si Indonesia bilang intinya gitu. Saya tetap bilang hati-hati. Kalau menikah sama bule ada resikonya sendiri. Kalau kamu menikah dengan orang kampungnya juga punya resiko sendiri, karena ada laki-laki yang saat kita menceritakan kejelekan kita, dia menerima kita apa adanya karena kita ke Hongkong. Karena kita punya harta, tapi setelah dia mengambil dan mengeruk harta kita, laki-laki itu akan meninggalkan kita. Jadi jangan terlalu pede kalau ada laki-laki mau menerima kamu apa adanya. Iya, makanya. Jangan terlalu pede, laki-laki mau menerima kamu apa adanya. Kamu selingkuh, kamu apa, laki-laki itu masih mencintaimu, tapi sebenarnya dia mencintai uangmu. Hati-hati loh. Aku juga itu takut juga Miss. Hati-hati loh, karena banyak orang. Kamu ceritakan tentang kejelekanmu sama cowoknya, nggak apa-apa. Cowoknya bilang nggak apa-apa. Akhirnya rumah aset kamu atas namakan si cowoknya. Setelah itu dia balas dendam, karena kamu nikahnya sama dia kan nggak perawan lagi. Akhirnya dia mencari yang perawan. Saya cuma mengingatkan karena kamu sama saya sama-sama perempuannya. Tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Lebih baik berhati-hati. Laki-laki mau menerima kamu apa adanya karena ada apanya. Nggak mungkin lah. Sekarang dia mau menerima kamu, mau diselingkuhin, mau apa ya? Karena kamu punya uang. Saat ini dia nggak minta uangmu. Dia saat ini nggak minta uangmu. Tapi gejaga nurip, kita nggak tahu. Berapa banyak laki-laki yang seperti itu? Ngerti? Jadi saya tidak peduli kamu memilih siapa. Memilih yang bule silahkan. Tapi ingat, resiko tinggal di luar negeri tidak mudah. Penyesuaian hidup dengan seorang pasangan yang lagi-lagi kamu tidak pernah tahu siapa dia, backgroundnya seperti apa, culture-nya seperti apa, kepercayaan seperti apa. Iya, waktu menikah dia mau masuk Islam, giliran kamu di sana seperti apa, kita nggak tahu. Dan yang kedua, laki-laki mau menerima kamu apa adanya, orang kampung kita mau menerima kamu apa adanya, ya karena kamu ada apanya. Wes. Bener ya sih Miss. Jadi saya tidak ingin berkomentar lebih. Jaga dirimu baik-baik. Walaupun orang di kampung nggak ada yang bisa memaksa kamu menikah sama kamu, itu nggak ada. Dalam kamus itu nggak ada orang pegang pistol ditembakkan di kepalamu kalau kamu nggak nikah. Yo kamu pingin dikeloni ya kamu rabi lah. Pingin dikeloni ya rasa rabi. Oh nyatanya mbak bule ini dikeloni ya rabi kok. Bener nggak? Jadi jangan dilema pada dirimu sendiri. Kamu mantep yang mana? Cuman pesan saya berhati-hati dengan laki-laki yang mau menerima kamu apa adanya. Bohong, suatu saat kamu akan diungkit-ungkit.
Saya itu pernah mengenal laki-laki. Dengerin saya ngomong ya. Saya itu pernah mengenali laki-laki, teman saya. Cowok itu ngomong bahwa bagaimana kalau kamu mendapatkan seorang perempuan yang tidak perawan? Dia bilang apa? Ya kalau saya mencintai nggak apa-apa saya nikahin. Tapi jangan salahkan saya kalau suatu saat dia sudah tua saya cari yang perawan. Ternyata kenyataan. Teman saya ini menikah lagi dengan anak yang di bawah umur. Jadi jangan bilang nggak apa-apa pacar saya nerima apa adanya. Iya sekarang karena kamu masih punya uang. Entar dia bilang mau belikan sapi lah, mau berternak ayam lah, alah belgendes giliran didol ke nangis kejer-kejer. Jangan bilang sekarang cowoknya ngasih kamu uang. Kowe je seger. Suatu saat lah. Pokoknya hati-hati. Ngerti? Sekarang kamu bilang kamu punya uang 25 juta per 3 bulan. Hati-hati. Itulah yang akan dimanfaatkan oleh laki-laki. Miss Yuni seneng aja. Miss Yuni, kenapa? Iya, Miss. Kalau kalian sukses tuh saya bangga, tapi jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang. Ngerti? Iya kan kemarin panen, alhamdulillah panenku saat ini tuh berhasil lah, Miss, di luar nalar. Itu mereka beli padiku di luar ekspektasi lah, langsung wah good. Itu kalau yang corona kemarin emang gagal, dapat sedikit doang. Terus bulan ini tuh bagus banget panenku, berhasil. Itu nggak usah kerja, udah uang masuk. Gitu enak aslinya tuh. Tapi ini saya kok dilema, mau ninggalin Hongkong yang nggak mau ditinggalin jangan nanti tua di sini. Hati-hati, soalnya kenapa? Kalau kamu masih sehat nggak apa-apa, kamu sama saudaramu aja bentrok. Jadi kamu masih muda, sehat, kamu belum nikah, pulang ganti bobroke sapa sing jaga awakmu. Iya sih, Miss, aku yo mikir teko sampai di situ juga. Iya, ojo enak-enak tok di luar negeri. Di luar negeri kowe mari ngono umur 40 cekelane balsem, minyak angin, umur 50 ndek anak ya diguyu tekek ngolan. Lagi nyindir asli aku tenan, saiki cekelanku minyak channel jek seumur sakmene ya muga-muga aja nyekel balsem ya, Miss. Lah ya umur 30 cekelanmu wis minyak angin. Bener enggak? Minyak channel langsung nek umur sakmono ya bener tak eling-eling lah, Miss. Cepet pulang nikah. Tapi ingat uang aja dipasrahne wong lanang. Wong lanang ngate gawe bisnis yo kudu diselidiki. Mareno jarene ternak ayam-ayame didoli sitok-sitok awakmu ra roh ngomongin ndek awakmu beline ayam 15.000. Ternyata sing diingoni mek 10.000, sing 5.000 ilang didol dhewe. Kena kasus, kena sembarang. Ya situ tok wanti-wantiku. Ya. Iya, Miss, thank you lah. Aku ceritaku ki ono sedih, ono nangis, ono gregetane, ono sembarang ya, Miss ya. Ini cerita saya ini dari awal, ada mesake ya ada. Iya wis ora apa-apa, cerita hidup orang masing-masing. Cuman kalau sama bule kalau nggak dikeloning kan nggak mungkin, itu yang menurut saya yang tidak seharusnya. Iyalah, apalagi dia ngasih uang per bulan segini, per minggu segini, apapun nggak usah ngomong mau ke salon, ya udah transfer. Aku nggak minta loh, kan emang aku mau ngasih kamu. Ya enak kan? Wah iya, enak udah. Alhamdulillah enak, udah ada ini kok, Miss, kan ada sedihnya, ada enaknya, ada nelongsonya yang ini Miss nolongone nggak bisa nemoni orang tuane pas meninggal gitu, nelongso nang gitu. Lah aku kalau nggak kerja siapa yang nafkahin ortuku? Ya itu kan sudah masa lalu, lepaskan. Tuh kan nangis lagi 1 tahun, Miss, kemarin baru 1 tahun kemarin teringat lah, Miss. Maksud saya adalah lepaskan yang sudah terjadi. Sekarang kamu nikmatin hidupmu. Termasuk uripmu lebih enak daripada saya. Kamu bisa tinggal gesek langsung metu duwike iso facial. Aku sak urip-urip ora tau facial. Tapi enggak, Miss. Tapi kan aku jadi wong wedok iki, aku pengen menghindar alon-alon, tapi kok wonge kantil wae ngono. Aku nak tak nengke 2 bulan tak putus, tak blokir, duitnya jek transfer aku wae lho, Miss. Terus lah awakmu terima terus duwike ya jelas. Wong awakmu jek nrimo duwike ra nrimo wonge kuwi jenenge wong kurang ajar kuwi, doyan duwike ra doyan wonge. Lah itu aku udah pernah loh, Miss, ngomong kayak gitu malahan sama dia kok. Aku kamu tuh cinta duitku, iya gitu toh. Aku udah pernah ngomong sama dia.
gak apa-apa, sementing kamu sama aku nanti nikahnya gitu. Lek gak nikah kon balik nih. Aku udah ada omongan, Miss. Aku kan pernah punya mantan juga di Indonesia itu dulu, Miss. Dia ngasih Boy, uang pacarmu kemen to nduk kowe kira to mulai Indonesia gendakamu kemen to. Hah? Iya pernah, Miss, ketemu orang dari negara jiran gitu, Malaysia, pernah, Miss, ditransfer, pacaran, putus, aku balikin, terus aku kan ada pengalaman. Ntar kalau aku nggak jadi putus sama kamu, nanti kamu minta uang aku enggak, aku bukan seperti itu. Ngono kok udah pernah ngomong aku.